Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Manajemen Stres Orang Tua yang Memiliki Anak Autis. Sebelum saya ingin memaparkan hasil laporan saya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Hoirina Nisa Jusman, biasa saya dipanggil dengan sebutan Cinta, dengan NIM 2007 01 50 2073. Saya dari kelas E. Selanjutnya saya akan membacakan isi latar belakang laporan saya. Berikut inilah penjelasannya dan mari dilihat. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Anak adalah anugerah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh keluarga yang amat sangat mendambakannya. Berbagai harapan hadir ketika anak mulai ada dalam kandungan. Pada dasarnya, setiap individu mengharapkan kehidupan keluarga yang baik-baik saja dan mengharapkan anak yang terlahir sempurna tanpa ada kekurangan baik mental maupun fisiknya. Namun tentunya setiap keluarga memiliki permasalahannya masing-masing. Namun harapan itu berbeda saat mengetahui bahwasannya anaknya mengalami gangguan, yakni diagnosis autis. Reaksi emosional orang tua yang muncul ketika pertama kali mengetahui anak memiliki gangguan autis adalah hal yang wajar. Setiap orang tua yang menghadapi diagnosis autis bagi anaknya pasti menunjukkan reaksi emosi yang kuat. Karena ini merupakan persoalan yang sangat sulit bagi orang tua dan terpaksa harus menerimanya. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat isi laporan saya. Berikut inilah penjelasannya dan mari dilihat. Rumusan masalah. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja pengertian autis dan stres. Yang kedua saya akan menjelaskan karakteristik yang ada pada anak autis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana sih manajemen orang tua terhadap anak autis. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui definisi dari autis dan stres. Yang kedua, menggambarkan karakteristik yang dimiliki anak autis. Yang ketiga, mengetahui peran orang tua dalam menghadapi anak autis. Selanjutnya ada manfaat. Bagi orang tua yang memiliki anak autis, diharapkan dapat memahami bagaimana berinteraksi dengan anak autis, serta menambah wawasan yang luas tentang informasi anak autisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian autisme dan stres. Berikut inilah penjelasannya dan mari dilihat. Kalian tahu nggak sih apa itu autis dan stres? Inilah penjelasannya. Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan persuasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif dan mempengaruhi kemampuan bahasa, komunikasi, dan interaksi sosial. Gejala yang muncul antara lain berupa kehidupan dalam dunia sendiri tanpa menghiraukan dunia luar. Autisme diakibatkan oleh kerusakan saraf otak pada anak tersebut. Autis ini akan tampak sebelum usia anak menginjak 3 tahun. Stres merupakan keseluruhan proses yang meliputi stimulasi, kejadian, peristiwa, dan respon. Interpretasi individu yang menyebabkan timbulnya ketegangan di luar kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Stres memiliki dua dampak. Yang pertama ada stres secara fisik dan yang kedua ada stres secara psikis. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja karakteristik dari gangguan anak autis. Berikut inilah penjelasannya dan marilah dilihat. Kalian tahu nggak sih apa saja karakteristik anak autisme? Karakteristik gangguan autisme pada sebagian individu sudah mulai muncul sejak bayi
Ciri yang sangat menonjol adalah tidak ada kontak mata dan reaksi yang sangat minim terhadap ibunya atau pengasuhnya. Jika seorang anak memiliki gangguan perkembangan dalam 3 aspek, yaitu kualitas kemampuan interaksi sosial dan emosional, kualitas yang kurang dalam kemampuan komunikasi timbal balik, dan minat yang terbatas disertai gerakan-gerakan berulang tanpa tujuan, yakni aspek gangguan perkembangan di atas terwujud dalam berbagai bentuk yang berbeda, dapat disimpulkan bahwasannya anak tersebut mengalami gangguan autisme. Berikut saya akan menjelaskan manajemen stres orang tua dalam menghadapi anak autis. Inilah penjelasannya dan mari dilihat. Manajemen orang tua terhadap anak autis. Perilaku pada anak yang mengalami autis sangat berbeda dengan perilaku normal anak biasanya. Tanggung jawab dalam mengasuh anak autis dapat menimbulkan stres pada orang tua, serta permasalahan yang dialami oleh orang tua yang memiliki anak autis seperti masalah perilaku anak, kemampuan anak, masalah biaya yang diperlukan, pendidikan dan terapi, serta masalah hubungan dengan anggota keluarga yang lain, atau kurang adanya dukungan sosial di sekitarnya. Pembentukan resiliensi pada orang tua yang memiliki anak autis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada pola pikir terhadap persoalan yang dihadapi, semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan, penerimaan diri yang positif, dan adanya pengaruh kondisi spiritual. Kondisi kognitif orang tua pada anak autis saat awal menerima diagnosa bahwasanya anaknya mengalami gangguan autis sangatlah terganggu. Hal ini jugalah yang membuat pikiran orang tua semakin tidak menentu. Akhirnya, seiring dengan berjalannya waktu, orang tua anak autis menyadari bahwa tidak ada gunanya mereka menyalahkan diri mereka sendiri, dan pikiran ini membuat mereka lebih terpuruk. Pola pikir yang positif inilah yang mampu membangkitkan motivasi orang tua untuk senantiasa berusaha mencari solusi bagi anaknya. Dari sisi afektif, tidak mudah bagi orang tua untuk menghadapi kenyataan bahwasanya anak mereka mengalami gangguan autisme. Selain itu, dukungan sosial dan kondisi spiritual juga memberikan dampak yang bagus terhadap proses resiliensi orang tua anak autis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran atau sikap orang tua pada anak autisme. Inilah penjelasannya dan mari dilihat. Berikut gambaran sikap orang tua terhadap anak autis. Yang pertama, ada pembentukan memahami keadaan anak apa adanya, positif, negatif, kelebihan, dan kekurangan. Yang kedua, ada bentuk memahami kebiasaan anak. Yang ketiga, ada bentuk menyadari apa yang bisa dan belum bisa dilakukan oleh seorang anak gangguan autisme. Yang keempat, ada bentuk memahami penyebab perilaku buruk dan baik pada seorang anak. Yang kelima, ada membentuk ikatan batin yang kuat yang akan diperlukan dalam kehidupan depan kelaknya. Yang keenam, ada bentuk mengupayakan alternatif penanganan sesuai dengan kebutuhan seorang anak. Selanjutnya, berikut ini saya akan menjelaskan data seorang peneliti tentang gangguan autisme dan sikap orang tua terhadap anak autisme. Berikut inilah penjelasannya dan mari dilihat. Data mengenai anak dengan gangguan autisme. Penelitian Maulana tahun 2007 di Indonesia, penyandang anak autisme jumlahnya mencapai lebih dari 400 orang. Besarnya penyandang anak autisme akan mengalami peningkatan 15-20 anak atau 1/500 anak selama 3 tahun. Selanjutnya, penelitian Puspita pada tahun 2011 menunjukkan hasil sikap dan pengetahuan kemandirian ibu terhadap anak autis berpengetahuan baik sebanyak 40,4%, sikap yang dimiliki ibu positif sebanyak 53,8%, kemandirian yang dimiliki
anak autis dengan bantuan sebanyak 34,6%. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan pengetahuan ibu dengan variabel kemandirian, cara merawat diri anak autis, dan terdapat hubungan sikap dengan kemandirian cara merawat diri anak penyandang autis. Berikut saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil laporan saya. Inilah penjelasannya dan mari Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi saya, di mana kemampuan manajemen stres itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat stres yang dialami orang tua anak autis itu sendiri. Karena tingkat stres yang dialami orang tua anak autis disebabkan oleh manajemen stres yang kurang tepat serta ketidakmampuan responden dalam menghadapi tekanan atau masalah yang dihadapinya, sehingga menjadikan stres sebagai faktor yang tidak dapat dihindari. Beban dalam merawat dan interaksi sosial pada orang tua anak autis tersebut dapat menjadi sumber stres. Sebenarnya, apabila individu dapat mengelola manajemen stres dengan baik, individu dapat menghasilkan topping yang baik atau adiktif. Maka dari itu, kita orang tua patutlah bersyukur atas anugerah dan karunia anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik anak yang terlahir dengan normal maupun tidak normal atau ada gangguan. Selanjutnya, saya akan membacakan saran dari hasil presentasi saya. Berikut inilah penjelasannya dan marilah dilihat. Sarannya yang pertama, bagi keluarga yang memiliki anak autis lebih baik untuk melakukan penanganan intensif dan tidak tertutup atau menutupi diri. Hal ini berguna agar anak dapat bersosialisasi dan mengenal lingkungan luar selain keluarganya. Anak autis bukanlah anak yang harus dijauhi atau disembunyikan, melainkan sama halnya seperti anak lain. Anak autis memiliki hak yang sama untuk mengayam pendidikan di sekolah regular pada umumnya setelah melalui berbagai proses terapi dan edukasi. Baik, itulah hasil presentasi laporan saya yang berjudul Manajemen Stres Orang Tua yang Memiliki Anak Autis. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.